فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang kita harapkan menjadi majelis yang penuh berkah, majelis yang menambahkan ilmu yang bermanfaat, membuat kita bertambah pula amal solehnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal baik kita, salat jamaah kita, zikir kita, doa-doa kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah yang ikhlas dan juga ibadah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan, kesejahteraan, kemuliaan selalu melingkupi beliau dan juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya, dan juga seluruh umat yang selalu berusaha untuk membela agama beliau, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan hadis berikut. Kita terjemahkan dan juga kita ambil beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama dari hadis yang akan kita bacakan. Hadis ini adalah hadis yang ke-10 dari kitab yang kita baca, yaitu kitab Arba'in Nawawi atau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, maha baik, thayyib, la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak akan pernah mau menerima kecuali hal-hal yang baik pula. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin, dan ketahuilah bahwasanya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul-rasul. Apa perintahnya? Faqal ya ayyuhal rusul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah kalian semua dari hal-hal yang thayyib. Wa'malu shalihan, dan berbuatlah amal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul untuk makan dari hal-hal yang baik, yang thayyib, yang halal, lalu beramal soleh. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik di antara yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kalian. Artinya perintah terhadap orang-orang yang beriman sama seperti perintah terhadap para rasul. Thumma dzakara ar-rajul,
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan suatu perumpamaan seorang laki-laki yutilus safar, dia telah lama dalam kondisi safar, ash'atha aghbar, rambutnya kusut, lecek, penuh dengan debu, kotor, badek. Yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian si laki-laki ini mengangkat kedua tangannya ke arah langit, seraya berkata, Ya Rabb, Ya Rabb, memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan namanya atau sifat Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Tuhan. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya pun haram. Wa ghudhiya bil haram, dia memberikan asupan bagi diri dia sendiri dengan hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala ijabahi doa yang dia panjatkan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat penting sekali bagi kita karena betapa sering ya kita menyadari, merasakan bahwa kenapa doa-doa kita, termasuk saya, tak kunjung dikabulkan. Maka hadis ini menjadi nasihat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian untuk lebih memperhatikan setiap ucap, perbuatan, dan juga barang, sesuatu hal yang kita gunakan atau kita makan, agar semuanya, ucapan, perbuatan, dan juga semua barang yang kita pakai atau kita makan adalah hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai hadisnya dengan mengatakan, Innallaha thayyib. Allah itu thayyib, maha baik, bagus. Kalau kita bilang thayyib, artinya bagus. Biasanya kita gunakan ketika kita memuji seseorang atau mengiyakan seseorang, kita katakan thayyib, bagus. Maksudnya bagus ide kamu, bagus ucapan kamu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala maha thayyib. Karena Allah memang thayyib dalam segala hal. Zatnya, zat Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Sifatnya, nama-namanya, semua takdirnya, semua yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan adalah thayyib. Karena memang Allah Subhanahu wa taala thayyib, bagus dari segala arah, segala sisi. Tidak ada celahnya. Allah Maha sempurna. Lalu Nabi SAW berkata, La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Perkataan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhai perkataan-perkataan yang tidak thayyib, perkataan yang buruk, perkataan yang isinya cela, kasar, menghina, menyakiti, atau bahkan kata-kata kufur yang paling buruk, kata-kata syirik. Jelas Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Berikut juga perbuatan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala siap untuk mengganjar setiap perbuatan seseorang kalau memang salah, keliru sesuai dengan syariat, maka Allah Subhanahu wa taala hukum dia. Selain perkataan dan perbuatan, juga makanan atau barang, segala hal yang kita pakai dan segala hal yang kita makan atau minum. Termasuk Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah dari barang harta yang tidak thayyib. Barang atau harta yang tidak thayyib. Sehingga bukan berarti seseorang ketika dia bersedekah sudah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diketahui bahwasanya Allah hanya menerima sedekah yang thayyib, wakaf yang thayyib, zakat yang thayyib.
Nabi SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi'idli tamrah." Barang siapa yang bersedekah dengan sepotong kurma atau satu biji kurma, min tayyibin, di mana kurma itu adalah kurma yang tayyib. Kurma yang tayyib ini bukan berarti maksudnya kualitasnya yang paling bagus, tidak. Maksudnya barangnya tayyib, memang halal, cara mendapatkannya pun tayyib. Cara meraihnya, ya, kita membelinya atau kita menjualnya dengan cara yang tayyib. Kata Nabi SAW, siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma atau setengah kurma yang tayyib, dari harta yang tayyib, wala yaqbalullahu illa tayyiban, dan perlu diketahui bahwasanya Allah tidak menerima kecuali yang tayyib, fa innallaha ta'ala ya'khudhuhu biyaminih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan terimanya. Wa yurabbiha, bahkan Allah akan merawat sedekah yang kecil tadi, walaupun sebiji kurma. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana salah seorang dari kalian merawat seekor anak kuda yang masih kecil. Kalau kita punya anak kuda yang masih kecil atau hewan piaraan apapun masih kecil, kita akan rawat agar dia tumbuh besar. Ya, barangkali di Indonesia atau di Brebes jarang orang merawat kuda, ya, atau memelihara kuda untuk pribadi. Ya barangkali bisa dipraktikkan seperti ayam. Ketika kita merawat seekor ayam itik yang masih kecil, kita akan beri dia makan, minum, dijaga, dikandangin sampai dia tumbuh besar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menggambarkan Allah akan merawat sedekah yang sedikit itu sebagaimana salah seorang dari kalian merawat seekor anak kuda yang masih kecil. Hatta takuna mithlal jabal, sampai sebiji kurma tadi yang sedekah ringan sekali, karena sudah dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi setinggi gunung. Pahalanya, ganjarannya, manfaatnya bagi dia yang mensedekahkan atau untuk orang lain. Maka perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang mengharapkan ibadah dari setiap diri kita. Namun perlu diketahui bahwasanya ibadah-ibadah ini atau amal-amal ini harus dari yang thayyib. Ucapan yang thayyib, zikir, ya, yang sesuai dengan sunnah, yang dilandasi dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan ibadah salat dan amalan-amalan yang lain, berikut juga harta-harta yang kita sedekahkan. Sehingga keliru ketika orang mengatakan, misalnya, dan ini sering terjadi, seseorang ketika ingin berlepas dari dosa riba misalnya, dia sadar bahwasanya riba itu keliru dan dia ingin bertaubat, namun dia sudah terlanjur memakan atau mengumpulkan atau menerima bunga-bunga dari riba tersebut, ya, bunga-bunga dari bank simpanan dia yang dia tahu itu haram. Kemudian dia ingin melepasnya. Orang mengatakan disedekahkan dengan cara melepaskannya dengan cara disedekahkan. Maka ini bisa dikatakan istilah yang keliru. Kenapa? Karena bunga-bunga yang dia dapatkan adalah bukan harta dia, bukan harta yang halal bagi dia, sehingga tidak layak disebutkan disedekahkan. Tapi hanya dibelanjakan, dipakai dalam rangka berlepas diri dari riba. Karena dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari harta tersebut, karena itu adalah harta yang haram. Maka tidak bisa disebutkan dengan istilah sedekah, zakat, infak atau yang lainnya. Tapi hanya dibelanjakan. Dibelanjakannya untuk kemaslahatan umum, ya, untuk dibuatkan untuk jalan umum, jembatan, sumur, atau hal-hal yang lain yang bermanfaat bagi manusia. Sehingga seseorang benar-benar perlu berhati-hati atas apa yang dia terima, dia makan dan minum. Karena nanti di akhir hadis Nabi SAW akan menggambarkan seseorang yang begitu merugi akibat perbuatan dia, akibat apa yang dia makan minum,
atau apa yang dia dapatkan karena caranya tidak baik, atau memang barangnya memang yang tidak baik, tidak halal, barangnya barang haram, atau barangnya halal tapi didapat dengan cara yang haram. Nanti kita jelaskan sedikit insyaallah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Hai para rasul, makanlah dari yang thayyib dan beramal salehlah. Lalu Nabi SAW sebutkan ayat yang lain. Kalau di ayat tadi Allah panggil para rasul, di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang thayyib yang Allah rizkikan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya perintah terhadap rasul sama seperti perintah terhadap orang yang beriman. Dan apa yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman juga diperintahkan kepada para rasul. Maka perlu diketahui bahwasanya Allah memerintahkan para rasulnya sekaligus orang-orang yang beriman untuk makan dari hal-hal yang thayyib. Kenapa? Karena hal-hal yang thayyib sudah sepatutnya tidak kita makan. Sudah sepatutnya tidak kita makan. Apa kriteria thayyib itu? Kriteria thayyib adalah sesuatu yang Allah halalkan atau sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Makanannya, barangnya adalah barang dan makanan yang halal, atau sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Karena kalau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti minuman keras, ya, daging babi, daging anjing, darah. Ini memang barangnya tersebut yang memang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak thayyib, sehingga tidak boleh kita makan. Berikut juga sesuatu yang memang asalnya halal, tapi kalau dicari dengan cara yang tidak halal, sebaiknya juga tidak kita makan. Contoh yang pertama adalah seseorang misalnya makan tadi daging babi, jadi memang barangnya yang tidak halal. Atau mungkin makan kambing, tapi kambing yang sudah jadi bangkai, tidak disembelih, mati sendiri karena penyakit atau yang lainnya. Makanya memang barangnya yang haram. Contoh yang kedua adalah seseorang makan kambing, disembelih dengan cara yang baik, tapi dia dapatkan dengan cara mencuri misalnya, kan tidak halal. Ya, misalnya ada seorang mencuri kambing, ya, setelah mencuri mau dia makan, dia sembelih dulu, Bismillah, Allahu Akbar. Ada nggak orang mencuri makanannya terus disembelih pakai Bismillah? Ada, bisa jadi ada. Tapi perlu diketahui, disembelih dengan cara yang halal pun tidak akan merubah status kambing tersebut yang sudah menjadi haram karena hasil curian. Ya, sehingga perlu kita perhatikan hal demikian. Tsumma dzakara rajul, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bisa jadi ucapan ini dari perawi. Ya. Jadi perawi periwayat yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan Nabi menyebutkan sebuah permisalan. Atau bisa jadi ucapan ini dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Intinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yutilus safar. Dia telah lama dalam kondisi safar, perjalanan yang jauh, panjang. Ya. Dan safar perlu disampaikan di sini, safar adalah salah satu penyebab diijabahi doa. Ya. Dan itu ada di dalam hadis yang sahih. Ada di dalam hadis yang sahih. Yang kalau tidak salah bunyinya thalathun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Di antaranya al-musafir, orang yang sedang dalam kondisi safar. Dan begitu juga karena memang orang yang sedang safar
kondisi hatinya itu memang berbeda dengan orang yang sedang mukim. Kata para ulama, orang yang sedang safar biasanya lebih mudah sedih, lebih berperasaan, lebih mudah emosional. Karena memang di dalam safar dia melalui perjalanan yang capek, melelahkan, ya. Kadang-kadang banyak gangguan, banyak musibah dan lain sebagainya. Sehingga mudah sekali dia merasa ketika ingat Allah Subhanahu wa taala hatinya lebih khusyuk, lebih tunduk, lebih merasa intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu dirinya sangat dalam kondisi lelah. Sehingga wajar safar termasuk penyebab diijabahi sebuah doa. Ash'atha aghbar. Nabi SAW melanjutkan kondisi orang tadi. Selain dalam kondisi safar yang melelahkan, dia rambutnya kusut. Aghbar, ash'ath, rambut kusut. Aghbar, penuh debu, badek. Ya, banyak debu yang menempel, lusuh, segala macam. Dan bisa jadi ini dikarenakan dia dalam kondisi safar, ya, orang safar biasanya memang ya, bajunya lecek, ya, rambut acak-acakan dan lain sebagainya. Intinya pemandangannya pemandangan yang kurang sedap. Atau bisa jadi karena memang dia sedang memperhatikan hal yang lebih penting, yaitu berdoa, sehingga dia tidak memperhatikan penampilan dia, tidak peduli lagi dengan penampilan dia, kondisi dia. Sehingga Nabi SAW sebutkan yamuddu yadaihi ilas sama. Si laki-laki ini mengangkat kedua tangannya ke arah langit sambil berucap ya Rabb, ya Rabb. Diucapkan hajat dia dengan memanggil Allah Subhanahu wa taala melalui namanya yang begitu indah, yang agung. Namanya yang begitu mulia, yaitu Rabb, Tuhan. Mengangkat kedua tangan salah satu bentuk atau penyebab faktor diijabahi sebuah doa. Kemudian mengucap ucapan ya Rabb sama, ya, karena itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Karena di antara makna Rabb adalah Tuhan, di antara sifat Tuhan adalah mengijabahi doa. Mengijabahi doa hambanya. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyinggung akan wa mat'amuhu haram. Dia selama hidupnya makan makanannya dari yang haram. Itu dia. Haram. Zat makanannya atau dengan cara yang haram dia cari dengan cara yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Baik zat minumannya yang haram, alkohol, ya, atau cairan-cairan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau minuman yang baik, thayyib, tapi dicari dengan cara yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia menafkahi, memberi gizi pada dirinya dengan barang yang haram atau dengan cara yang haram. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan fa anna yustajabu lidzalik. Kalimat anna maknanya adalah jauh kemungkinannya. Kalau dalam bahasa Arab istibad. Jauh kemungkinan orang akan diijabahi kalau kondisi dia seperti itu, meskipun dia sudah berikan pendahuluan sebelum berdoa hal-hal yang menjadi faktor diijabahi doa, dari mulai kondisi safar, mengangkat kedua tangan, memanggil Allah dengan nama yang indah. Tapi kalau kondisi dia memang seperti itu, kata Nabi fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin akan diijabahi doa-doa dia. Dan ini menjadi perhatian penting bagi kita, bahwasanya doa yang setiap kita panjatkan memang sudah sepatutnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, maka ketahuilah bahwasanya diriku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah selesai menjelaskan tentang ayat-ayat puasa, tentang syahrul Ramadan, Allah sebutkan bahwasanya aku akan mengijabahi setiap doa yang dipanjatkan oleh orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka juga memenuhi panggilanku,
mengijabahi panggilanku. Aku perintahkan patuhi, aku larang jauhi. Wal yu'minu bi, berimanlah mereka kepadaku, la'allahum yarshudun. Agar mereka termasuk orang-orang yang lurus, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu diketahui bahwasanya setiap kali kita berdoa ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan ini adalah terangkum dalam satu ayat tadi, bahwasanya Allah akan ijabahi. Namun ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa diijabahi itu intinya seorang hamba akan dapatkan 1 dari 3 hal. Yang pertama, Allah ijabahi, benar-benar diwujudkan permintaannya, itu yang kita harapkan. Yang kedua, kalau Allah tidak ijabahi sesuai yang dia minta, Allah akan jauhkan dia dari mara bahaya yang semisal dengan apa yang dia minta, yang sebesar, senilai dengan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia butuhnya A misalnya, minta sama Allah, tapi Allah berkehendak lain. Dan ini dalam hadis sahih disebutkan. Itu Allah berkehendak untuk memberikan yang lain, yaitu yang lebih baik bagi si hamba ini. Karena jelas ya, yang paling tahu akan kebaikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menurut Allah apa yang kita minta belum baik bagi kita. Untuk saat ini yang baik bagi kita adalah Allah jauhkan dia dari mara bahaya yang semisal dengan apa yang dia minta. Diselamatkan dari kecelakaan, disembuhkan dari penyakit. Dan ini banyak hal yang tidak kita sadari. Ternyata ini adalah hasil dari doa-doa kita yang lain. Ya. Kemungkinan yang ketiga, kalau tidak dua-duanya tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan tabung doa tadi dan Allah akan berikan yang semisal atau yang lebih baik di akhirat kelak. Jadi setiap kali kita minta, Allah akan catat. Seandainya tidak Allah wujudkan di dunia ini, kita akan diberikan yang lebih baik, pahalanya, surganya di akhirat. Namun ada seorang yang tidak akan mendapatkan 1 dari 3 hal tadi, yaitu adalah orang yang tidak layak diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki kondisi yang sama seperti yang dimisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan beberapa faedah yang penting yang disebutkan oleh para ulama dari hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama, bahwasanya anna min asma'illahi ta'ala at-tayyib. Allah itu memiliki nama, di antara nama-nama Allah adalah at-tayyib. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkan Allah memiliki nama at-tayyib. Pernah kalau tidak salah kita bahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga kita lontarkan satu pertanyaan, apakah nama-nama Allah jumlahnya terbatas hanya 99? Jawabannya apa, ikhwah? Jawabannya tidak. Meskipun Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man addaha dakhala al-jannah. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memiliki 99 nama. Siapapun yang menghafal, memahami dan mengamalkan isinya, dia akan masuk surga. Kata para ulama, hadis ini bukan berarti nama-nama Allah hanya 99. Ya. Karena ada dalam hadis lain disebutkan di antara doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, as'aluka bikulli ismin huwa lak, ya Allah aku memintamu dengan setiap nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, engkau namai diri engkau sendiri dengan nama-nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu Al-Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, At-Tawwab. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan salah seorang dari makhlukmu, nabi-nabimu. Au ista'tsarta fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu tentang nama-nama tersebut, tidak ada yang tahu kecuali engkau di dalam ilmu gaibmu. Menunjukkan kata para ulama nama-nama Allah tidak terbatas hanya 99. Namun yang memiliki fadilah khusus adalah 99 nama yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Sehingga patut kita sebutkan At-Tayyib ini, seandainya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, namun nama ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya inilah diantara nama-nama Allah yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita imani diantara nama-nama Allah ada namanya At-Tayyib, Allah Maha Tayyib. Dan perlu diketahui bahwasanya setiap nama itu memiliki makna sifat. Sehingga perlu kita ketahui bahwasanya setiap nama-nama Allah nama-nama yang sempurna. Tidak ada celahnya sedikit pun. Allah disebut Ar-Rahman, punya nama Ar-Rahman. Artinya Allah memiliki sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Apa sifatnya? Maha penyayang, pengasih, pemberi rahmat. Di antara nama Allah Ar-Razzaq. Allah punya nama Ar-Razzaq. Dengan kata lain, Allah memiliki sifat yang terkandung di dalam nama Ar-Razzaq, yaitu Allah Maha memberi rizki. Kalau kita amalkan maknanya, kita minta rizki bukan kepada selain Allah, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedah yang pertama, yaitu nama At-Tayyib adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah. Sebagaimana firman Allah, walillahi al-asma'ul husna, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang husna. Al-husna itu dalam bahasa Arab puncaknya kebaikan, puncaknya keindahan, sudah paling top, paling tinggi. Tidak ada orang yang memiliki nama yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna dalam segala sisi, zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya, dan juga hukum-hukumnya. Zatnya jelas, Allah pencipta kita. Allah Maha sempurna jelas. Karena Allah kalau tidak sempurna, maka Allah tidak layak disebut Rabb. Kenapa kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita? Karena dialah yang paling sempurna, tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Sifat-sifatnya juga sempurna. Artinya semua sifat Allah baik. Semua sifat-sifat Allah baik. Perbuatannya juga sempurna. Sehingga kita tidak perlu mempertanyakan setiap perbuatan Allah. Seandainya perbuatan tersebut tidak bisa diterima oleh akal kita, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang kami masih anggap mereka keliru ketika mempertanyakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala istiwa di atas arsy. Zatnya Allah beristiwa, yang artinya ala wastaqarra, maha tinggi dan menetap di dalam arsy-Nya atau di atas arsy-Nya, alal arsy. Sebagian orang mempertanyakan bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, kemudian membandingkannya dengan hadis yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di sepertiga malam terakhir, berarti arsy-Nya bagaimana? Ditinggal. Pertanyaan-pertanyaan ini berarti sedikit bermakna, berarti kita mempertanyakan perbuatan Allah, padahal sudah kita yakini bahwasanya semua yang berasal dari Allah sempurna, termasuk perbuatannya. Maka bagaimana sikap kita? Kita imani bahwasanya Allah Maha mampu mengerjakan segala hal yang Allah inginkan. Lalu kita beriman sebagaimana firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Bukan Allah yang patut ditanya atas apa yang Allah perbuat, melainkan kitalah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan kita. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang akan ditanya, bukan Allah yang ditanya tentang perbuatan dia. Sehingga kita patut meyakini dalam akidah kita setiap perbuatan Allah yang sahih disebutkan kabarnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di dalam Al-Quran, kita imani. Dan Allah Maha sempurna, Allah Maha mampu mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Dan yang terakhir, hukum-hukumnya. Kita juga patut mengimani bahwasanya setiap hukum Allah sempurna. Yang halal, yang haram, yang wajib, yang sunnah, yang diperintahkan, yang dilarang. Kita harus imani bahwasanya setiap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna dan sesuai untuk kita, layak untuk kita gunakan di setiap zaman maupun di setiap keadaan, kondisi maupun lokasi. Syariat Allah akan selalu
sesuai, layak. Sehingga keliru ketika bagian orang, termasuk orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mengatakan bahwasanya hukum Islam sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang berbahaya. Nah, kita patut meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dalam segala hal, termasuk juga syariatnya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga adalah dari kalimat la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Sebagaimana yang kita sebutkan. Perbuatan, ucapan, sedekah, kalau kita ingin semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus dari yang thayyib. Perbuatan dan amalan yang thayyib bagaimana? Yang ikhlas dan yang sesuai dengan syariat Islam. Perbuatan yang diterima, sebagaimana kita yakini bahwasanya syarat diterimanya amal, ya, ikhlas, niatnya lulus, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak pujian, tidak sanjungan dan lain sebagainya dari orang lain, dari makhluk Allah, melainkan hanya ridha Allah, surganya, dan minta dijauhkan dari nerakanya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan syariatnya. Karena Islam ini kita ketahui melalui jalur yang begitu jelas. Allah sampaikan wahyunya kepada malaikat Jibril alaihi salam, dan hanya beliau malaikat Jibril yang diamanahi untuk menyampaikan syariatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita ketahui syariat ini hanya lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga agama ini sudah jelas jalurnya, tata caranya, tuntunannya, aturannya, undang-undangnya. Kemudian kita melakukan segala hal yang berkaitan dengan agama ini, ibadahnya, muamalahnya disesuaikan dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut juga sedekah, ya. Allah tidak akan menerima sedekah dari harta-harta yang diharamkan, dari riba, dari menipu, dari mencuri, dari merampas. Meskipun mau disedekahkan sebanyak apapun, maka tidak akan diterima. Dan ini mungkin barangkali sebagian dari kita tidak menyadari, banyak dilakukan oleh sebagian orang-orang yang memiliki kekuasaan, ya. Istilahnya mereka mencuci uang. Mereka punya uang yang banyak, kemudian dicuci. Dengan anggapan mereka cuci di jalan-jalan amal, di badan-badan amal, ya. Mereka bilang untuk membersihkan harta mereka, padahal mereka tahu sendiri bahwasanya harta mereka yang disedekahkan haram, bahkan mungkin seluruhnya 100% haram, yang dia simpan dan yang dia sedekahkan. Ini keliru, ya. Sehingga kita kalau mau sedekah pun dari sedekah harta, sumber harta yang haram. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan semua para rasul itu diperintahkan dan dilarang. Mereka mendapat larangan dan juga mendapat perintah. Dalilnya apa? Ayat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat. Di sini Allah memerintahkan, wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang thayyib. Makanlah dari hal-hal yang thayyib. Sehingga kita beriman bahwasanya semua para nabi dan rasul juga mendapat larangan dan perintah sebagaimana kita orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita orang-orang yang beriman. Rasul saja seperti itu. Di antara faedah yang kita pahami juga, Rasul saja seperti itu. Bagaimana dengan orang yang di bawah Rasul? Jadi kalau seandainya ada seorang menganggap diri dia wali, soleh, makomnya sudah tinggi, kemudian mengatakan tidak perlu lagi sholat, boleh mengerjakan hal-hal yang haram, maka jelas ini keliru dan sangat bertentangan sekali. Di sini Nabi SAW mengatakan bahwasanya para Rasul itu mendapat perintah dan larangan. Bagaimana orang-orang yang di bawah mereka bisa bebas dari perintah dan larangan? Mustahil. Dan di antara faedah yang kita dapati juga bahwasanya Nabi SAW pun begitu bersemangat dan rajin, patuh sekali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kondisi Nabi SAW dalam ibadah beliau bisa kita gunakan untuk kita bercermin dengan ibadah kita. Para Rasul yang kita yakini bahwasanya mereka akan sudah pasti masuk surga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu saja mereka beribadah dengan begitu baik, dan kita yakin bahwanya orang yang paling bertakwa dan paling beribadah adalah para rasul, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin jamaah pernah mendengar bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, wahai Nabi, kenapa engkau masih mau sholat malam sampai bengkak kakimu? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu sudah diampuni. Artinya kamu sudah dijamin masuk surga. Kenapa engkau masih mau sholat malam sampai bengkak kakinya? Ini menjadi cerminan bagi kita. Kita yang tidak ada yang jamin kita masuk surga, tidak ada yang jamin kita selamat dari nerakanya. Maka kita seharusnya lebih berusaha semampu kita sebaik mungkin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bukti besarnya ibadah Nabi SAW adalah kisah-kisah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya beberapa sahabat ada yang ingin menyamai ibadahnya Nabi SAW atau ingin membarengi ibadahnya Nabi, tapi merasa keberatan. Di antaranya adalah Hudzaifah bin Yaman. Disebutkan dalam hadisnya bahwasanya beliau pernah ikut sholat malam bersama Nabi SAW. Kemudian diceritakan oleh Hudzaifah bin Yaman ketika meriwayatkan bagaimana sholatnya Nabi. Ketika beliau sholat menjadi makmumnya Nabi SAW, Nabi membaca surat Al-Baqarah. Harapannya sahabat Hudzaifah bin Yaman pada ayat yang ke-100 Nabi langsung rukuk. Ternyata dilanjutkan sama Nabi SAW. Ini diceritakan langsung sama Hudzaifah bin Yaman. Selesai surat Al-Baqarah dikira sama Hudzaifah bin Yaman surat Al-Baqarah selesai langsung rukuk. Ternyata dilanjut surat Ali Imran. Salatnya Nabi SAW, salat malam. Selesai surat Ali Imran dikira rukuk, dilanjut surat An-Nisa. Subhanallah. Maka ini termasuk juga yang sunnah yang patut kita kerjakan ya. Salat malam memperbanyak atau memanjangkan bacaan kita. Dan kalau tidak salah kemarin di bulan Ramadan di Masjid Al-Marzuq ini juga dipraktekkan ya. Kita salat malam ya, tarawih ya di tengah malam, bukan yang di setelah Isya ya. Kita coba panjangkan walaupun mungkin hanya beberapa hari di akhir Ramadan. Namun ini adalah sunnah yang sangat bagus. Kemudian faedah yang bisa kita ambil di antaranya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan beberapa, dan Nabi-Nya Shallallahu alaihi wasallam menetapkan beberapa faktor-faktor yang bisa membuat doa kita diijabahi. Karena di sini Nabi SAW menggambarkan bagaimana kondisi si laki-laki tadi. Yang pertama safar. Tadi hadisnya sudah disebutkan. Thalathun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang dakwanya atau doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah disebutkan juga di antaranya imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang satu lagi saya lupa. Intinya yang terakhir, yang ketiga adalah seorang musafir. Atau satu di antara ketiga tersebut adalah seorang yang sedang safar. Kemudian Ash'ath Aghbar. Bisa dikatakan bahwasanya kondisi si laki-laki ini yang tidak memperhatikan kondisinya bisa membuat doa dia diijabahi. Karena dia fokus untuk ibadah, fokus untuk berdoa. Ya. Namun tidak setiap kondisi seperti ini terpuji. Ya. Karena seseorang seharusnya berpenampilan yang indah. Nabi SAW mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Sehingga bisa kita katakan tidak sepenuhnya kondisi laki-laki ini yang kusut dan lusuh, berdebu, termasuk faktor diijabahi doa. Karena bisa saja kondisi tersebut dampak dari safar dia. Nah, dia dalam keadaan safar sehingga kondisi dia lusuh dan kusut. Dan memang kita sebagai seorang muslim ya, tidak sepatutnya meninggalkan hal-hal yang baik. Ya. Apalagi yang indah. Selama itu halal maka kita boleh untuk mengambilnya, memakainya atau memakannya. Bahkan bisa menjadi tercela ketika kita meninggalkan sesuatu padahal sesuatu itu halal. Misalnya dia bilang, "Ana enggak mau makan daging," misalnya. Bukan dia mengharamkan, dia meyakini itu halal, tapi dia hanya bilang, "Saya pengen zuhud, misalnya. Saya pengen sederhana, enggak mau makan yang mewah-mewah." Hal seperti ini
tidak sepenuhnya dibenarkan, bahkan bisa tercela, mazmum. Kenapa? Karena dia tidak mengambil sesuatu yang Allah halalkan, padahal dia mampu mungkin. Dia punya uang, atau mungkin ada orang yang memberi dia hadiah daging, tapi dia tidak mau makan, bisa saja tercela. Kenapa? Karena sesuatu yang Allah halalkan itu adalah hadiah dari Allah bagi kita. Dan bisa kita katakan seseorang yang menolak hadiah bisa dikatakan dia kurang ajar, ya, atau tidak baik responnya. Sama seperti kita kalau kita mau ngasih seseorang kemudian ditolak, maka akan terpuji ketika seseorang tetap memakai hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Selama dia beli dengan cara yang halal, dapatkan dengan cara yang halal, ya. Dan memang barangnya juga halal. Sehingga tidak boleh atau tidak patut bagi kita meninggalkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor diijabahi doa adalah mengangkat kedua tangan. Kita akan sedikit bahas tentang hukum mengangkat kedua tangan, ya, saat berdoa. Insyaallah kita jelaskan setelah ini. Tafadhal. Baik, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup kajian pada kesempatan hari ini, kita sebutkan beberapa faedah tentang mengangkat kedua tangan. Yang pertama, perlu kita yakini bahwasanya mengangkat kedua tangan memang salah satu faktor diijabahi doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha hayyun karim. Allah itu maha hayy. Hayy asal katanya dari haya, malu. Karim, maha mulia. Bagaimana malunya Allah? Yastahyi idza rafa'al abdu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran. Allah malu ketika hambanya mengangkat kedua tangannya kepadanya, lalu kedua tangan tersebut kembali dalam keadaan sifar, kosong. Artinya tidak Allah ijabahi. Sehingga Allah, insya Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala akan izinkan dan kehendaki, Allah ijabahi doa kita ketika kita panjatkan doa kita sembari mengangkat kedua tangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah beliau ketika beliau mensyarah bab doa di kitabnya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Sehingga kita yakini bahwasanya doa atau mengangkat kedua tangan asalnya adalah dianjurkan, disyariatkan, ya. Karena salah satu faktor diijabahi doa. Namun perlu diketahui bahwasanya ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi yang perlu kita rinci. Kondisi yang pertama adalah ada kondisi doa yang memang diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan. Maka di tempat tersebut jelas, ya, dianjurkan sekali kita mengangkat kedua tangan. Di antaranya saat berdoa istisqa, ya, minta hujan atau minta diangkat hujannya atau dialihkan hujannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali hal tersebut terjadi saat beliau berkhutbah. Ya, kita tahu bahwasanya pernah saat Nabi SAW berkhutbah datang Arab Badui dari kampungnya, ya, jauh-jauh, bukan mau sholat Jumat karena dia mungkin bukan lokasinya, tempat tinggalnya bukan di tempat Nabi, jauh. Dia datang menghampiri Nabi SAW dan Nabi sedang khutbah, mengatakan halakatil amwal. Dia bilang, wahai Nabi SAW, harta-harta kami pada hancur, ternak kami pada mati, kurus dan lain sebagainya, karena tidak ada hujan, kering. Maka tolong doakan wahai Nabi. Maka Nabi SAW berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Maka ini sangat dianjurkan saat meminta hujan, mengangkat kedua tangannya. Pada waktu itu langsung turun hujan, ya, sampai membasahi jenggot Nabi SAW. Atau di tempat yang lain, misalnya seorang yang haji ketika berdoa atau umroh, berdoa di Bukit Sofa atau di Marwah. Di Sofa dan Marwah ada sunnah seseorang membaca zikir khusus, kemudian diselingi dengan doa. Membaca zikir 3 kali, diselingi doa 2 kali di antara zikir yang 3 tadi. Ya, berzikirnya bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ucapkan zikir ini kemudian berdoa.
Di situ Nabi SAW berdoa meminta hajatnya dengan mengangkat kedua tangan. Maka orang yang berumrah atau haji sedang sa'i saat berdoa dianjurkan mengangkat kedua tangan. Lalu ditutup dengan zikir lagi, berdoa lagi minta hajat, kemudian dizikir lagi, ulangi ketiga kalinya. Di Safa dan di Marwah. Atau di saat di Arafah. Ya, di Arafah juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW saat berdoa di Arafah mengangkat kedua tangan beliau. Maka dianjurkan bagi kita saat berdoa di situ mengangkat kedua tangan. Ada macam yang kedua, yang diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW berdoa tapi tidak mengangkat kedua tangan. Maka kata para ulama di kondisi seperti ini sebaiknya bahkan seharusnya kita tidak mengangkat kedua tangan. Kapan? Yaitu doa khatib saat di khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua, normalnya seorang khatib berdoa. Bahkan sebagian ulama menganggap doa khutbah yang kedua menjadi rukun khutbah. Di situ, di semua hadis menyebutkan bahwasanya Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangan. Ketika berdoa maghfirah, minta ampun, ya, minta pertolongan, minta nasr, kemenangan bagi para mujahidin dan lain sebagainya, Nabi tidak mengangkat kedua tangan. Yang ada Nabi SAW hanya memberikan isyarat telunjuknya saat berdoa. Ya, ketika mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah saat berkhutbah atau Rabbana hab lana min azwajina dan seterusnya. Doa-doa yang diungkapkan dalam khutbah Jumat, doa khutbah yang kedua, Nabi tidak mengangkat kedua tangan. Sehingga para ulama mengatakan khatib tidak mengangkat kedua tangan, berikut juga makmum. Para jamaah juga tidak mengangkat kedua tangan. Ini disebutkan oleh sebagian ulama. Seperti itu. Walaupun mungkin makmum berpendapat bahwasanya tetap sebagian dari mereka tetap dianjurkan mengangkat kedua tangan karena mereka beda dengan khatib. Mereka yang mengaminkan. Namun para ulama lebih memilih sebagian dari mereka untuk tidak mengangkat kedua tangan baik si khatib maupun makmum. Bahkan ada hadis dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ada seorang sahabat yang mencela salah seorang khatib, ya. Ketika dia mengangkat kedua tangan, ditegur oleh sahabat tersebut. Lalu mengatakan, demi Allah aku tidak pernah melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangan kecuali hanya memberi isyarat telunjuk jari saja. Telunjuk jari saja dengan memberi isyarat seperti ini. Maka disunahkan bagi seorang khatib mengangkat jarinya saja, tidak mengangkat kedua tangan. Yang ketiga adalah kondisi-kondisi yang tidak disebutkan oleh Nabi SAW, apakah Nabi mengangkat kedua tangan atau tidak. Maka di sini kembali kepada asalnya. Asalnya apa? Sunnah mengangkat kedua tangan. Jadi doa-doa di selain kondisi-kondisi tadi, pada asalnya adalah dianjurkan mengangkat kedua tangan. Saat kita berdoa di antara azan dan qomat misalnya, di malam hari, ya setelah tahajud misalnya, saat turun hujan, saat safar, kondisi doa pada umumnya. Namun di tempat-tempat lain yang Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangan, maka tidak kita angkat kedua tangan. Seperti doa dalam sujud, Nabi SAW berdoa dalam sujud, doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, doanya Allahumma ghfirli warhamni dan seterusnya, atau Rabbi ghfirli 3 kali. Itu doa, tapi Nabi tidak mengangkat kedua tangan. Maka kita tidak mengangkat kedua tangan di tempat-tempat seperti itu dalam rangka mencontoh Nabi SAW. Tapi di selain itu kembali kepada hukum asal, kita boleh mengangkat kedua tangan, bahkan bisa menjadi faktor diijabahinya doa-doa kita. Sehingga kalau kita mau berdoa, insya Allah mengangkat kedua tangan tidak masalah. Misalnya, ya seorang berdoa setelah sholat misalnya, dia mau berdoa mau minta hajatnya mengangkat kedua tangan, maka hukumnya tidak masalah. Karena kembali kepada asalnya, dia sedang berdoa dan seorang yang berdoa dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Wallahu taala a'lam bishawab. Ikhwaskan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, semoga di sini bisa bermanfaat bagi kita semua. Di antaranya adalah kita jauhkan dari segala hal yang haram, makanan kita, minuman kita, barang kita, perbuatan kita, sehingga kita khawatir kita termasuk orang-orang yang doanya tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kondisi yang seperti digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.